Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya di sini dalam acara Ada Apa di Undipa, dan kita akan mengulas lebih dalam, mengenal lebih jauh 6 program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar selama 6 hari berturut-turut. Dan pada saat ini kita akan mengenal lebih dalam tentang program studi rekayasa perangkat lunak yang ada di Universitas Dipa Makassar. Telah hadir bersama-sama dengan saya di sini narasumber kita yang tentunya sangat expert dalam rekayasa perangkat lunak ini, yaitu Ibu Ketua Program Studi RPL, Ibu Ana Eskom MT. Apa kabar, Bu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu sudah bergabung di acara ini pada pagi hari ini. Ya, Ibu Ana mengajak 2 rekan mahasiswa yang saat ini sementara dalam studi di semester 6. Mereka adalah Naim. Halo, apa kabar Naim? Halo Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naim Sihab, program studi rekayasa perangkat lunak angkatan 2021. Oke, selamat berjumpa ya. Juga hadir Laude ya. Baik Ibu. Apa kabar Laude? Baik Ibu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, di sini saya Laude Naubiludasara dari program studi rekayasa perangkat lunak semester 6 angkatan 2021. Oke, di Undipa ini ada 6 program studi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yaitu program studi Sistem Informasi, Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak, Manajemen Informatika, Kewirausahaan, dan Bisnis Digital. Semua program studi ini berakreditasi B, berakreditasi baik sekali, ya Bu? Ya betul. Oke, nah ngomong-ngomong tentang program studi RPL ya, atau Rekayasa Perangkat Lunak, apa sih visi dan misi dari Prodi RPL ini Bu? Ya baik ya, pertanyaan yang cukup menarik Bu ya. Jadi sebelum saya ke visi misi Prodi RPL, saya mungkin sedikit membahas tentang berdirinya Prodi RPL ini. Jadi Prodi RPL ini berdiri pada tahun 2019. Kemudian ya kita punya misi itu ya menjadi program studi unggul dan berdaya saing dalam bidang rekayasa perangkat lunak tentunya, yang bereputasi pemrograman game dan cloud computing ya, atau software cloud ya, yang berjiwa teknopreneur pada tahun 2026. Jadi tentunya kita punya target itu tahun 2026, dan kita sepanjang masa itu kita akan mengambil langkah-langkah untuk bisa mewujudkan visi dari Prodi RPL. Ya seperti itu Bu. Oke, terkait dengan tema yang ada di tengah-tengah kita di sini, eksplorasi peluang di industri rekayasa perangkat lunak. Yeah. Nah mungkin bisa Ibu Ana memberikan pemahaman bagi para pemirsa tentang tema kita ini? Baik, ya. Jadi kami mengangkat tema ini, yaitu eksplorasi peluang di industri rekayasa perangkat lunak, melihat sekarang ini ya sudah banyak sekali industri-industri perangkat lunak yang ada, baik itu yang ada di Sulawesi Selatan atau di Makassar, bahkan juga yang ada di luar Sulawesi. Jadi mungkin saya berawal dari seperti apa sih industri rekayasa perangkat lunak itu ya. Ya, jadi perkembangan industri itu sangat pesat ya, mulai dari awal tahun abad 20 ya sampai saat ini ya, dimana ini dalam berbagai bidang ya. Dulu ya perangkat lunak itu hanya diperuntukkan untuk satu tugas tertentu ya dalam lingkup yang kecil, namun sekarang kita lihat perkembangannya itu hampir berbagai bidang ya. Kita melihat adanya penggunaan perangkat lunak ya. Begitu juga untuk bahasa pemrograman ya, yang mungkin dulu pada tahun 1940-an itu masih menggunakan
pemrograman assembly ya. Nah, namun sekarang itu sudah adanya koneksi internet ya, komputasi awan ya, itu sudah perkembangannya sangat luar biasa. Selain itu juga perannya juga bukan hanya sebagai infrastruktur ya dalam suatu bidang, tapi ini juga memberi nilai tambah ya. Dengan misalnya di bisnis ya, dengan adanya pemanfaatan perangkat lunak itu bisa membawa ya penyebaran dari bisnis tersebut sangat jangkauannya sangat luas ya. Sekarang kita lihat orang menjual itu ya bukan hanya di tempatnya ya secara offline, malah lebih banyak cenderung ke online ya dalam all shop seperti itu. Jadi olehnya itu ya saya sangat berharap bahwa dengan adanya tema ini ya kita bisa melihat ya, terbuka wawasan kita bahwa ternyata industri perangkat lunak itu ya sekarang sudah bukan lagi hal yang mungkin ya tidak terkenal lagi, tidak dimanfaatkan lagi, malah ya cuma mungkin wawasan kita yang mungkin belum terlalu banyak ke sana ya, seperti itu Bu. Oke. Ya. Terkait tadi ya sejarahnya, ternyata perkembangan industri perangkat lunak itu sangat berkembang pesat saat ini. Nah, kalau tren dan inovasi yang paling terbaru nih Bu di dalam industri perangkat lunak itu seperti apa Pak? Oh ya, jadi kita lihat sekarang ya di industri perangkat lunak itu ya banyak sekali inovasi ya yang diciptakan, termasuk misalnya penggunaan AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, di berbagai bidang itu ya kita lihat bagaimana AI itu bisa memproses data dengan cepat ya, dan itu memberikan wawasan yang lebih luas lagi ya terhadap penggunanya ya. Kita lihat misalnya ya, meskipun bisa dikatakan ya dengan AI itu mungkin memanjakan pengguna ya, karena apapun yang dicari itu pasti kita diberikan, tapi itu juga menjadi satu referensi bila mana kita tidak menemukan di lingkungan kita itu dengan adanya AI itu kita bisa ternyata ada seperti ini ya. Kemudian yang kedua mungkin ada teknologi seperti komputasi awan ya, cloud computing. Nah ini memberikan satu inovasi dalam hal penyimpanan dan pengaksesan data yang lebih efisien, lebih fleksibel ya, seperti itu. Nah kemudian ada lagi mungkin teknologi terbaru dalam industri rekayasa perangkat lunak itu ya, ada namanya IoT ya. Nah ini berbasis konektivitas ya. Ya, jadi bisa jadi kita berinteraksi satu sama lain itu secara luas ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin kita juga kenal ada namanya blockchain ya, itu lebih kepada keamanan data ya, seperti itu. Ya, saya kira itu Bu. Oke, jadi ada tadi saya dengar Ibu sampaikan AI ya, betul, ya, IoT dan cloud computing. Nah, kira-kira peluang baru apa yang muncul dari perkembangan ketiga hal tadi Bu yang Ibu bisa lihat? Ya baik. Jadi untuk penggunaan AI ya, nah itu bisa memberikan kesempatan kepada perusahaan itu bisa lebih berinovasi ya. Kemudian untuk komputasi awan itu ya bisa lebih memperluas lagi bisnisnya, memperbesar lagi bisnisnya ya. Karena kenapa? Ini sudah menyediakan fasilitas seperti penyimpanan data, pengaksesan data ya yang lebih tidak terbatas lagi ya. Makanya perusahaan itu bisa lebih meningkatkan lagi bisnisnya mungkin ya. Ya. Kemudian yang ketiga IoT, di mana ini basis konektivitas. Ini bisa memberikan peluang kepada perusahaan ya untuk mengintegrasikan ya hubungannya mereka satu sama lainnya. Dan tentunya dari blockchain ini ya tentunya tingkat keamanan data ya bisa lebih terkontrol ya, lebih aman ya, seperti itu. Jadi dengan adanya tadi tren baru itu bisa memberikan peluang kepada perusahaan dan bahkan perorangan, dan itu bisa ditemukan di satu industri rekayasa perangkat lunak ya, gitu Bu. Oke, jadi sungguh luar biasa ya, ada 4 ternyata ya Bu. Jadi blockchain yang satu. Jadi sungguh luar biasa tren dan inovasi yang terbaru yang saat ini berkembang di dunia rekayasa perangkat lunak, dan itu sangat dibutuhkan baik di dunia usaha ya, di perusahaan-perusahaan pun di bidang-bidang lainnya ya Bu. Iya betul. Nah terkait dengan hal itu, beragam peran maupun peluang karir ke depannya terkait dengan hal-hal tersebut seperti apa kira-kira Bu? Iya. Jadi tadi sudah ada tren terbaru ya, inovasi dan peluang-peluangnya. Nah sekarang untuk peran dan karir,
Jadi itu menjanjikan sebenarnya, ini sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu satu ladang yang luas ya, di mana itu bisa sebenarnya memberikan benefit yang cukup tinggi ya, di mana di sini dengan adanya industri rekayasa perangkat lunak ini ya itu bisa memberikan peran mulai dari pengembang perangkat lunak ya, dari segi analisis ya, kemudian pengembangan ya, sampai pengujian, bahkan juga bisa menjadi seorang manajer proyek ya. Nah, jadi manajemen terlaksananya atau terjalannya satu proyek itu peran karir yang yang bisa menjanjikan sekali bagi seorang insan rekayasa perangkat lunak ya, seperti itu Bu. Sangat luas sekali ya tentunya peran dan peluang berkarir di dunia rekayasa perangkat lunak. Nah, kita ke mahasiswanya nih ya, terkait tadi ada berbagai hal yang kalian telah dapatkan selama 6 semester berada di program studi SPL Undippa Makassar ya, dan tentunya Anda sudah banyak mendapatkan bekal dunia RPL seperti apa. Nah, untuk Naim dan Laude, kalian semester 5 yang lalu mengikuti program MBKM ya, magang industri ya. Kalau semester 6 ini Laude lanjut juga ya MBKM ya. Oke, mungkin Naim dulu boleh menceritakan pengalamannya selama magang di software house. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pengalaman bekerja magang di software house yaitu PT Grossi Teknologi Indonesia. Nah, di sana itu ada orang-orang hebat tentunya, termasuk CEO yaitu Pak Reza Swarga. Beliau orang-orang hebat, punya latar belakang yang luar biasa. Jadi awalnya, boleh cerita sedikit Ibu? Ya, silakan. Baik, jadi awalnya itu saya agak ragu waktu ditempatkan di PT Grossi sama Prodi, seperti itu. Nah, karena di pertama kali, minggu pertama itu sama sekali nggak ada apa-apa di sana. Dalam artian orang-orang di sana itu terlalu kaku juga. Seperti itu. Itu mindset saya sebagai seorang masih awam lah tentang magang, seperti itu. Jadi terus minggu berikutnya udah datang Pak Reza, kita sharing-sharing sedikit tentang bisnis dan sebagainya. Nah, dari situ saya terbuka pikiran bahwa para mentor ini menunggu kami untuk bertanya, seperti itu. Nah, di situ saya sadar bahwasanya mentalitas sebagai mahasiswa itu harus tahan banting, seperti itu. Karena kalau misalnya kita terlalu nunggu masukan dari mentor, dalam artian kita menunggu disuapi sama mentor, itu kan nggak logis juga sebagai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa ya tentu kita harus kita yang menimba ilmu sama mentor, seperti itu. Nah, mentor-mentor yang disediakan juga ini sangat relevan dengan tujuan karir tentunya. Nah, itu yang saya sangat sukai telah ditempatkan di PT Grossi, karena bertemu dengan orang-orang hebat yang memang sesuai dengan tujuan karir saya, Ibu. Jadi itu yang ingin saya ucapkan. Terima kasih kepada Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Ketua Prodi Ibu Ana telah menempatkan saya di PT Grossi Teknologi Indonesia waktu itu, dan ya sampai sekarang alhamdulillah punya relasi, bisa membangun jaringan dengan beliau, orang yang memiliki latar belakang yang hebat. Terus ada Kak Aulia juga punya latar belakang di bidang pengembangan aplikasi website dan mobile, ada Kak Sigit juga, seperti itu, Ibu. Oke, kalau Laude, software house-nya sama, Grossi juga ya? Sama Ibu. Oke, bagaimana pengalamannya? Baik Ibu, boleh cerita juga ya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita bicarakan dari awal, hampir sama ya, karena pendaftaran kami pun itu hampir kurang lebih mendekati ya, gitu ya. Sama. Mungkin antara Naim duluan atau saya yang duluan menghadap sama-sama ke Kaprodi kami Bu Ana untuk konsultasi bagaimana jalannya nanti magang di mana, bagaimana mekanismenya di sana seperti apa. Dan perasaan yang sama kami pun, saya hampir mirip-mirip juga seperti saudara saya Naim Sihab. Pertama kali kita memikirkan tentang apa sih yang nanti kami sebagai mahasiswa yang mungkin hampir sama sekali tidak tahu tentang dunia pekerjaan, kemudian ditempatkan di tempat kerja, apa yang harus kami kerja, itu pasti berpikir di situ terlebih dahulu. Apalagi 1 sampai 4 semester kami pun berhadapan dengan teori yang mungkin kita akan berpikir sebagai mahasiswa teknik, ilmu kita itu nanti akan berguna seperti apa. Nah, disinilah kemudian peluang yang diberikan kepada
Kaprodi kami Bu Ana. Sebelumnya itu juga kalau misalnya mungkin mau nambah sedikit, sebenarnya niatan saya sebagai mahasiswa ketika di semester 5 itu kami ingin mengikuti program Kampus Merdeka yang namanya Pertukaran Merdeka Mahasiswa Merdeka, ya PMM itu. Nah itu niatan saya. Kalau mungkin mungkin agak ceritanya lain ya. Kalau saya niatannya sebenarnya PMM, tapi ketika saya mendaftar dengan seleksi pun yang memang seharusnya kriterianya lolos, ya tapi ditakdirkan dikodarkan juga tidak lolos di situ. Akhirnya beliau juga sebagai orang tua kami, sebagai kaprodi kami di kampus, khususnya di Rekayasa Perangkat Lunak, beliau mengarahkan untuk bagaimana kalau misalnya memilih magang Kampus Merdeka, ya otomatis ini sangat relevan dengan kehidupan kalian nantinya di industri, memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat, pengalaman yang baik. Kemudian kami juga pasti sempat berpikir di magang nanti apa sih yang kita lakuin, apakah nanti diajarkan dari awal atau mungkin diberikan project yang mungkin kita tidak tahu cara pengerjaannya. Ya itu pasti menjadi pertanyaan-pertanyaan tersendiri bagi kita mahasiswa yang berusaha untuk mencoba hal yang baru. Nah kemudian setelah mencoba, akhirnya berpikir, oh iya ternyata di magang itu kita berusaha kembali merefresh pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan dari pelajaran semester 1 sampai mata kuliah di semester 4. Nah kemudian di magang sendiri ya kemarin kalau misalnya Naim menghandle bagian websitenya, landing page-nya, ya saya diberikan tugas karena di sana juga kita dibagikan beberapa divisi, yaitu khusus bagian mobile development, membangun aplikasi berbasis mobile. Dan di sana Bu tentunya alhamdulillah dengan mentor-mentor yang terlebih kabar lebih bagusnya lagi adalah banyak alumni kita yang bekerja di PT Grossi sana dan luar biasa wawasannya begitu luas ya. Pak Reza juga banyak memberikan wawasan mengenai bidang industri, mengenai perkembangan aplikasi, dan tentunya kita diberikan wejangan-wejangan modul-modul yang sangat relevan yang tentunya nanti akan berguna di kehidupan kita nantinya ya. Kalau misalnya saya sendiri, mentor saya langsung Kak Sigit, ya beliau memberikan beberapa motivasi mulai dari fundamental dasar sampai bagaimana aplikasi itu bisa rilis dan digunakan di kehidupan masyarakat. Ya alhamdulillahnya kalau misalnya kemarin progres kami, aplikasi kami insya Allah sampai 85% ya kalau nggak salah ya. Ya itu udah bisa integrasi antara website dengan mobile dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan di dalam kami proses magang pun itu berliku-liku ya, lika-liku karena jam padat dan tentunya mungkin ada beberapa masukan-masukan dari mentor yang mungkin kami harus kulas lagi, karena yang namanya magang bukan berarti, yang namanya mahasiswa bukan berarti kita itu disuap seperti anak-anak yang tadi Naim bilang, tapi kita harus lebih belajar mandiri lebih dalam bagaimana sih cara membuat aplikasi secara efektif yang bisa digunakan. Bahkan di sana itu kita diajarkan supaya user nyaman menggunakan aplikasi kita itu seperti apa ya. Jadi segala sesuatu yang diajarkan di kampus, implementasinya ketika kita memutuskan diri untuk belajar di luar kampus. Dan itu memang terutama bagi mahasiswa Undipas sendiri, kita harus berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana diri kita itu berkembang lebih luas ya. Dan tentunya ini menjadi sarana yang paling penting banget, yang paling relate banget di dalam kehidupan kampus. Ketika mungkin Anda kedepannya berpikir nanti kalau misalnya saya jadi mahasiswa ujung-ujungnya mungkin jadi pengangguran. Nah tidak, tapi ketika kita sudah membenahi diri, sudah mempersiapkan diri untuk bekal kita bekerja, itu lebih siap lagi ke depannya ya. Itu teman-teman insya Allah seperti itu, mungkin yang di rumah yang menyaksikan ya insya Allah bisa mengambil banyak dari tayangan kami pada saat ini. Dan tentunya mungkin kalau Naim ada tambahan mengenai itu. Oke. Ya luar biasa tadi ya. Ternyata waktu magang ya di Software House ada dukungan yang luar biasa dan pendampingan yang luar biasa dari Prodi RPL. Baik, nah mungkin Ibu Ana bisa membagikan kepada pemirsa dukungan-dukungan dari Prodi untuk pengembangan skill mahasiswa, selain yang tadi tentunya juga membuka kerjasama tidak dengan sembarangan perusahaan ya, tapi memang yang betul-betul dapat mendukung mereka. Oke silakan Bu Ana. Iya. Pertanyaan menarik ya Bu. Jadi tadi mahasiswa ya, dua mahasiswa yang sudah menjelaskan pengalamannya ya. Jadi itu bukan tanpa rekayasa ya, karena memang mereka ini terjun langsung di
industri ya pada saat dia semester 5, dan itu memang target kita. Jadi adapun masalah dukungan ya, jadi tentunya tidak lepas dari Universitas Dipa Makassar ya yang mendukung prodi, semua kegiatan prodi. Jadi kita di sini ya dimulai dari penyediaan kurikulum tentunya ya, kita sudah meramu kurikulum itu, strukturnya yang sudah berbasis outcome based education ya. Jadi kita itu memikirkan apa sih kemampuan nanti ya mahasiswa setelah lulus ya, apa yang dia bisa. Karena kenapa ya, kita tahu sekarang bahwa tidak sedikit ya alumni yang mungkin hanya tinggal, tidak bisa melaksanakan apapun ya di industri dan sebagainya. Itu kita harus memikirkan apa sih kemampuannya dia nanti setelah selesai. Nah itu kita awali dengan adanya kurikulum yang kita ramu sedemikian rupa. Bahkan pada saat kita menyusun kurikulum, yaitu kita mengundang ya pihak dari industri, itu memberikan masukan ke kita, bahkan dari alumni juga ya, kira-kira di industri nanti itu ya apa yang dibutuhkan nanti pada saat alumni kita itu sudah selesai. Nah itu kita akan masukkan dalam struktur mata kuliah yang ada. Nah selain itu tentunya mahasiswa kami juga selalu kita memberikan fasilitas informasi ya untuk misalnya pengembangan kompetensi mereka ya melalui mungkin pelatihan kompetensi ya, mungkin ini Nabil dengan Naim ya sudah mengikuti ujian kompetensi di PSIA kemarin ya yang dilakukan oleh Kominfo ya. Kita memberikan fasilitas, selalu menginformasikan hal tersebut. Kemudian juga fasilitas lab ya, itu lab software kita ya lumayan banyak ya di kampus kita ini ya. Kemudian selain itu juga ya tentunya mata kuliah kita sajikan sedemikian rupa, mulai dari semester 2 ya sudah belajar tentang bahasa pemrograman ya. Kemudian di dalamnya juga kita sajikan bagaimana membuat suatu media interaktif ya. Itu semua adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perekayasa perangkat lunak. Kemudian juga ada startup ya, 1 dan 2 itu bagaimana kita membekali mahasiswa kita bisa dari awal sudah bisa menciptakan satu startup sendiri ya. Kemudian tentunya satu perangkat lunak itu baru bagus jika ada juga pengujiannya ya. Ya, yang kan kita juga sajikan di dalam kurikulum kita itu mata kuliah itu ada mata kuliah pengujian ya, dan analisis dan sebagainya. Kemudian yang lainnya ya tentunya mengikuti webinar itu juga merupakan salah satu wadah ya untuk meningkatkan atau menambah wawasan kita ya. Jadi tidak cukup hanya di lingkungan kampus, tapi kita juga memberikan dukungan ya, rekomendasi untuk berkegiatan di luar. Apalagi sekarang kita kan sudah ada unit MBKM ya di Universitas Dipa Makassar. Jadi itu kolaborasi antara MBKM dengan Prodi RPL yaitu selalu rutin ya kita komunikasi untuk bagaimana mahasiswa kita ini ya lebih banyak kegiatannya di luar supaya dia sudah bisa melek dengan kondisi di luar ya, seperti itu. Oke, jadi ada sinergi yang luar biasa antar unit-unit yang ada di kampus Undipa dengan Prodi ya. Oke, nah dari Naim dan Laude sendiri support kampus bagi pengembangan keterampilan mahasiswa yang sangat dirasakan ketika magang di software house pun untuk pengembangan diri ke depannya seperti apa, mungkin bisa di-sharingkan? Saya dulu ya. Baik Bu. Untuk sarana prasarana dari kampus tentunya seperti yang tadi Kaprodi kami sampaikan, sangat memberikan dukungan, support moral maupun material. Ya, kami sangat rasakan adalah dari bimbingan informasi terlebih dahulu, kemudian fasilitas-fasilitas kampus yang memadai. Misalnya mungkin contoh kalau kita sering berkunjung ke lab atau sering berkunjung ke perpustakaan, di sana meskipun mungkin ada buku yang belum terlalu relevan dan juga relevan, itu sangat-sangat mendukung perkembangan kita ke depannya. Karena apa? Sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang IT, tentunya kita harus mengetahui perkembangan sejarah-sejarah IT terlebih dahulu. Misalnya mungkin software house, termasuk juga cara pembuatan aplikasi mobile, aplikasi web, dan aplikasi lainnya yang mendukung aplikasi-aplikasi itu terbangun ke depannya, sehingga tercipta inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan berikut-berikutnya begitu. Jadi buku itu saling betul-betul berrelevan. Terlebih lagi setelah kita diberikan fasilitas melalui kampus Merdeka ini, tentunya kami sebagai mahasiswa sangat senang ya. Sangat senang ini karena apa? Misalnya mungkin kita contoh basic yang
Karena ini kan membangun relasi, itu paling penting. Membangun relasi, membangun link, membangun wawasan, dan membangun ide-ide ke depannya agar kita bisa lebih berkarya di dalam bidang IT ini. Nah, kalau dari kampus mungkin zaman dulu yang sering kita ketahui ada UKM-UKM atau mungkin penyedia-penyedia study club untuk bisa mengembangkan knowledge atau skill mahasiswanya. Tetapi sekarang lebih luas karena kita bisa mengakses atau mempelajari relasi ini dari rumah saja, Bu. Itu yang luar biasanya. Karena tersedianya MBKM seperti Magang Merdeka atau mungkin studi independen yang kami geluti sekarang ini, itu sangat-sangat membantu membangun relasi serta skill-skill yang kita butuhkan di masa industri akan mendatang. Jadi sangat banyak dukungan moral, material maupun informasi-informasi yang harus kita dapatkan sebagai mahasiswa. Tentunya di bidang rekayasa perangkat lunak sangat-sangat mendukung sekali. Jadi sangat relate lah dengan bidang industri. Seperti itu, Ibu. Mungkin. Nah, ini mungkin menambahkan? Ya, baik, Bu. Saya akan menambahkan sedikit dari penjelasannya Nabil. Siap. Jadi semester 3 kemarin itu ada program tentang pembelajaran daring kolaboratif. Nah, pembelajaran daring kolaboratif ini antara Unasman dengan Undipa. Nah, di sini kampus juga menyediakan sarana yang memudahkan antara dosen dari kampus lain mengajar kepada kami yang ada di sini di Makassar, begitupun sebaliknya. Nah, dengan adanya program seperti ini dari program studi, tentunya akan membantu mahasiswa untuk menjalin relasi dengan mahasiswa yang ada di sana. Ya, meskipun kita online Ibu ya, secara daring, tapi paling tidak ada relasi di sana. Secara kita mengetahui bahwa kehidupan mahasiswa ini dibutuhkan relasi untuk terus maju, seperti itu. Terus kita juga bisa tahu metode pengajaran dari dosen di kampus lain, seperti itu, Ibu. Terus yang kedua ada dukungan dari pihak prodi tentang praktisi mengajar, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana sebelumnya. Nah, praktisi mengajar ini di mata kuliah pemrograman web waktu itu, Bu, semester 3. Nah, beliau ini masuk ke dalam kelas kami beberapa minggu. Nah, beliau ini membantu kami untuk membuka wawasan kami tentang dunia industri. Nah, tentunya praktisi mengajar ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, ini yang disediakan oleh prodi supaya membantu kami mahasiswa membuka mindset tentang dunia luar, tentang dunia industri, tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Secara kita mengetahui bahwa kalau saya nggak tahu kalau yang lain, kalau saya pribadi itu introvert itu biasanya butuh persiapan untuk terus maju. Kadang-kadang kita harus tahu dulu kira-kira seperti apa yang harus dilakukan. Nah, jadi dengan adanya praktisi mengajar ini kita tahu pengalaman-pengalamannya. Jadi sebagai introvert ya udah, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini yang paling berpengaruh sampai sekarang, Bu, itu adalah dosen dari kampus. Nah, dosen-dosen ini sebenarnya kan setiap dosen itu dalam hal pengajaran itu memiliki metodenya yang beragam. Nah, dosen-dosen yang disediakan ini di mata kuliah kami dari semester selama kuliah ini dosennya luar biasa ya, termasuk boleh sebut nama, Bu? Boleh. Ya, Pak Aprizal yang saya sangat luar biasa dari cara pengajarannya itu. Beliau tipe dosen yang tahu kapan harus mencairkan suasana, kapan harus tegang, seperti itu. Dan beliau ini orang yang dalam artian kita boleh ramah kepada beliau tapi tahu batasan juga antara mahasiswa dengan dosen. Dan saya sangat salut dengan Pak Aprizal, berkat beliau juga saya bisa berkontribusi di kegiatan Inbis Undipa tahun lalu ya, kemarin. Nah, di Inbis Undipa itu sebenarnya saya sama sekali tidak berekspektasi untuk bisa berkontribusi dalam sana, tapi Hamin satunya, Ibu, waktu kegiatan itu tiba-tiba ditelepon sama Pak Aprizal untuk siapkan proyek bisa dipaparkan di pameran itu, Ibu. Ya, jadi setelah itu begadang terus karena dapat juga kepercayaan dari beliau. Jadi ya udah, harus dioptimalkan di keesokan harinya di Inbis Undipa. Nah, itu saya berterima kasih kepada Pak Aprizal juga diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang dari BRIN waktu itu, bisa mempresentasikan proyek kita, seperti itu. Nah, itu dari Pak Aprizal. Nah, kemudian yang kedua ini tentang bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan bahasa Inggris, tapi saya tetap memaksakan masuk bahasa Inggris karena dosennya, seperti itu. Jadi dosen yang disediakan oleh kampus ini itu tipe dosen yang seperti Pak Fadel.
Nah, Pak Fadel ini beliau masuk bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi juga diperkenalkan tentang dunia luar. Nah, dengan ini sebenarnya mahasiswa ini kan kita 4 tahun di dalam kampus, dalam artian kita juga butuh informasi tentang dunia luar. Nah, inilah adanya dosen. Nah, dosen seperti Pak Fadel ini juga membantu kami membuka wawasan tentang dunia luar, tentang seperti apa lingkungan misalnya di Amerika, di luar negeri gitu, berdasarkan pengalaman beliau. Nah, seperti itu. Jadi ya sebagai mahasiswa, oh, ternyata seperti ini lingkungannya di luar sana, ternyata seperti ini. Nah, ya udah harus siapin itu kalau memang benar-benar ingin maju. Jadi ya seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa tentu seberapa bagusnya dosen yang disediakan oleh kampus, itu balik lagi ke diri kita sebagai mahasiswa. Apakah kita ingin terus maju atau ingin terus berkembang, itu bagaimana cara kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus, seperti yang udah disampaikan sama Nabil tadi, dan juga dosen-dosen yang disediakan oleh pihak kampus. Meskipun tidak peduli seberapa mewahnya fasilitas yang diberikan, seberapa luar biasanya dosen yang diberikan, tapi kalau kita sebagai mahasiswa tidak mampu memanfaatkan kesempatan itu, ya semuanya akan ya sia-sia saja, seperti itu, Bu. Jadi ini suatu kebanggaan sekali bisa berada di sini, bahkan duduk di hadapan pihak kampus, berbicara tentang pengalaman, sharing kepada teman-teman sekalian. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi dari segi fasilitas kampus, wifi, perpustakaan juga ya, lengkap ya, kemudian lab-lab ya, itu bukan hanya itu, ternyata juga dosen-dosennya ekspor pada bidangnya masing-masing ya, Bu. Nah, kurikulum yang sudah tertata dengan mantap, dan juga tadi selain kerjasama dengan dunia industri, ada juga dukungan-dukungan dari pemerintah ya. Tadi ada kerjasama Inbis dengan BRIN dan sebagainya. Nah, mungkin Ibu Ana bisa bercerita tentang dana-dana hibah yang diperoleh mungkin. Ya, silakan. Baik ya. Jadi alhamdulillah ya, di Prodi RPL ya kita selama 2 kali ya hibah kita dipercaya, mulai kemarin di PDK pembelajaran daring kolaboratif ya, di mana kerjasama kita dengan Universitas Al Azhar ya Mandar itu berjalan selama 1 semester. Jadi kita kolaborasi ya, di situ kolaborasi antar mahasiswanya juga dengan mahasiswa Undipa dengan Unasman, kemudian juga dosen Undipa dengan Unasman ya, terjadi kerjasama ya dalam satu kelas ya. Meskipun itu daring, tapi memberikan pengalaman bagaimana kita berkolaborasi dalam kelas ya. Kemudian yang kedua ya, ini alhamdulillah juga ya, semester depan itu kita mendapatkan juga kepercayaan ya dari Dikti untuk menjalankan namanya program Kampus Merdeka ya, dikemas dalam hibah PKKM. Ya, di situ banyak nanti program kita ke depannya. Bagaimana kita melatih dosen ya, kemudian memagangkan dosen kita supaya tadi yang sudah katanya bagus ya itu bisa ditingkatkan lagi ya, kompetensinya lebih bagus lagi. Kita juga akan kembali nanti mengundang praktisi mengajar juga nanti untuk mungkin kemarin hanya 1 mata kuliah ya, tapi kita akan mengundang lagi untuk beberapa mata kuliah insyaallah semester depan. Kemudian selain itu kita akan memberangkatkan mahasiswa RPL juga untuk magang, kemudian untuk KKN tematik ya, untuk pertukaran mahasiswa, dan kita juga akan memberangkatkan mahasiswa berwirausaha dan juga untuk ikut lomba ya. Jadi itu program kita ke depannya. Jadi kita selalu mencari ya bagaimana sih mahasiswa kita ini bisa menambah dan menambah terus ya wawasannya di luar ya, bagaimana meningkatkan kompetensinya, entah itu berasal dari dosennya sendiri ataukah berasal dari praktisi yang kita undang masuk ya, bahkan dari pemberangkatan mereka berkegiatan di luar kampus ya, itu selalu kita pikirkan. Kemudian juga nanti kita adakan workshop untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kurikulum kita ya, karena juga yang MBKM sebenarnya itu juga kita dukung dengan adanya namanya rencana pembelajaran. Jadi itu nanti akan kita juga adakan workshop di mana kita mengundang pemateri tentunya dari luar ya yang kompeten. Kemudian juga kita melibatkan juga lebih banyak dari industri lagi untuk kita sama-sama merencanakan ya kurikulum kita yang akan jalan
insya Allah semester depan. Oke. Ya itu Bu. Betul-betul ya mengeksplorasi peluang di Iya. industri. Nah, kira-kira Nabil dan Laude, Naim dan Laude, apakah semuanya itu akan mendukung karir Anda ke depannya? Menurut kalian, silakan. Iya Bu. Baik. Jadi ini pertanyaannya tentang pengalaman kami di magang Bu, mendukung Iya. karir. Iya. Baik Bu. Seperti yang sebelumnya tadi yang telah saya sampaikan bahwa sebelum magang ini saya sudah tentukan tujuan karir mau kemana. Meskipun memang kita tidak tahu akhirnya bakal seperti apa, tapi paling tidak kita sudah punya tujuan. Nah, setelah magang, saat magang ini kita sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya dengan adanya tujuan ini. Dalam artian dengan adanya tujuan kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, dibersamai dengan fasilitas dari kampus, dukungan dari Kaprodi, dukungan dari teman-teman semua, tentu itu akan menunjang bagaimana karir kita ke depannya. Seperti itu Ibu. Apalagi kalau kita dalam artian ini Rekayasa Perangkat Lunak, teman-teman yang benar-benar berfokus di bidang web developer, pengembangan aplikasi, IoT, AI dan sebagainya, tentu fasilitas yang telah disediakan oleh pihak kampus ini sangat menunjang karir seorang mahasiswa untuk mengembangkan, terutama mengembangkan karakter kita sebagai mahasiswa, mengembangkan kreativitas kita untuk terus berkreasi, berkompetisi dengan mahasiswa lain di luar sana Ibu. Oke, terima kasih Naim. Silakan Laude. Baik Ibu. Bu, kalau misalnya mungkin saya akan membahas ini kan tentang perspektif karir dan mindset karir yang akan mahasiswa jalani ke depannya. Berarti mungkin kita akan berikan secuilan tentang dari semester awal. Karena mahasiswa yang semester awal pastinya mereka akan bingung dan ambigu. Kalau sudah semester 1, semester 2 masih bingung terhadap algoritma, tiba-tiba memutuskan untuk pindah kampus, nyerah duluan gitu kan. Tapi kalau misalnya pas kita mungkin sebelum masuk kampus atau misalnya pas kita sudah menata mindset karir kita mau kemana di semester 1 atau 2, itu insya Allah bisa lebih tertuju lagi ke depannya Bu, insya Allah seperti itu. Jadi ketika, kalau pengalaman saya pribadi sendiri, ketika mau masuk ke Undipa, saya sudah mempertimbangkan hal itu semuanya, bagaimana nanti saya mau kerja di mana sih, saya mau berbidang di mana setelah nanti saya kuliah ini. Nah, akhirnya pas setelah browsing atau misalnya mencari banyak artikel tentang terkait teknologi, ternyata teknologi ini sangat relevan di dunia kedepannya, dan inilah yang dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya mungkin kita kaitkan dengan pemerintahan Indonesia Emas 2045 membutuhkan banyak sekali kinerja-kinerja mahasiswa, terlebih lagi terutama di bidang IT ini tentunya pasti sangat ditunggu-tunggu tahun itu Ibu. Makanya kemudian setelah terfikirkan kayaknya memang IT ini sangat menjamin kehidupan kita ke depannya. Jadi memang betul-betul memutuskan berbalik setir langsung pindah ke IT. Yang awalnya mungkin kalau saya pribadi SMA basisnya IPS itu sangat-sangat jauh mutarnya. Jadi pada saat ketika kita masuk ke IT, tentu kita berpikir bahwa kayaknya nanti mungkin di kampus kita akan diajar kembali nih dari dasar, misalnya mungkin tentang Microsoft Word dan sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu Bu di dalam kampus. Kita sebagai mahasiswa tentunya ditopang, dipacu dan diharapkan untuk bisa lebih eksplorasi ke depannya. Jadi ketika kita masuk kampus bukan hanya Microsoft Word yang kita diajarkan, tapi bagaimana cara untuk membuat aplikasi sehingga bisa dijual nantinya, bisa menjadi bisnis jasa, bisa menjadi bisnis produk digital, dan itu kita diajarkan setiap semesternya melalui mata kuliah yang menunjang tadi. Nah, dan tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang karir, ketika kita sudah sadar bahwa oh iya, karir saya ini insya Allah cocok ketika saya memperdalami mata kuliah ini. Jadi ketika kita mindset itu nanti akan berubah sesuai dengan fase yang kita alami Bu. Semester 1, semester 2, oh ya saya sudah bisa tahu nih tentang algoritma. Semester 3 tahu tentang cara membuat aplikasi web native, Android, dan semester 4 cara untuk mempromosikan produk digital kita melalui mata kuliah yang Pak Prisal tadi ajarkan di bidang oleh Saudara Naim. Kemudian semester 5 setelah magang, semester 6 memperdalam ilmu magang kembali, dan diharapkan oh iya kita sudah punya bekal untuk bisa membangun karir kita yang lebih bagus. Dan terutama ya alhamdulillah kemarin juga pas di magang pas di magang kita diberikan harapan berdua untuk bisa kembali join ke perusahaan kami yang kemarin kami tempati magang Ibu. Jadi itu sangat-sangat relevan, dan tentunya ini kita berusaha untuk mengharapkan kodar-kodar baik ya, kodar-kodar keberuntungan agar kita bisa membuka peluang pekerjaan lebih besar dengan adanya mungkin kita join di
magang ataupun mungkin lebih banyak membuka portofolio di LinkedIn ID dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Jadi memang betul-betul karir yang disediakan atau path yang disediakan dari kampus untuk menuju karir yang kita inginkan pasti sangat-sangat relevan. Wah, Seperti itu. pemirsa, luar biasa sekali ya bagaimana mahasiswa di Universitas DIPA Makassar dalam hal ini kali ini kita bersama Prodi Rekayasa Perangkat Lunak belum lulus sudah jelas prospek karir mereka ke depan ya. Jadi tidak menjadi alumni yang nanti selesai kuliah baru mau bingung mencari kesana kemari, bingung jenjang karirnya seperti apa. Nah, mungkin Ibu Anna sebagai Kaprodi bisa memberikan tips kepada para pemirsa sekalian untuk membangun karir khususnya dalam prodi dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Iya, baik Bu. Jadi saya bersyukur ya dengan adanya mahasiswa kami yang motivasinya yang luar biasa ya, karena itu semuanya dari motivasi mahasiswa itu sendiri. Jadi adapun tips ya untuk bisa mencapai itu semuanya tentunya ya dibutuhkan tentunya pendidikan yang relevan ya. Jadi kita akan bagaimana mencari peluang di industri rekayasa perangkat lunak, tentunya ada background pendidikan di rekayasa perangkat lunak. Jadi kita harus memilih pendidikan yang relevan ya, termasuk nanti bergabung di prodi RPL seperti itu Bu, karena tentunya apa yang dilakukan di industri itu dibekali ya dari materi-materi dari mata kuliah mulai dari semester 1, semester 2. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini tadi menikmati apa yang dia dapatkan di industri itu bukan berarti dia hanya dapatkan pada saat itu, tapi sudah ada background ya, sudah ada cikal bakal atau bekal yang diberikan oleh mahasiswa kami itu mulai dari semester 1. Jadi untuk tipsnya tentunya kita selain yang tadi berkegiatan di luar ya, tentunya harus terlibat dalam satu pendidikan yang formal ya, tentunya relevan dengan itu tadi industri rekayasa perangkat lunak, itu ke jurusan rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua ya ditambah lagi dengan pengembangan kompetensi di luar ya yang berkaitan tentunya dengan bidang rekayasa perangkat lunak. Ya segera itu Bu. Oke, dari Naim dan Laude pengalaman yang sudah diperoleh dari industri ya, mungkin bisa membagikan tips untuk membangun karir sukses dalam industri rekayasa perangkat lunak. Ya Bu. Silakan. Baik Ibu, mungkin saya dulu. Laude ya, silakan. Paling pertama yang paling penting adalah doa restu dari orang tua. Itu tidak kalah penting, karena kalau misalnya orang tua sudah mendoakan, ridho Robi, ridho walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita tidak meridhoi untuk menjalankan apa yang kita inginkan ke depannya, pasti ada saja tersendat. Jadi kadang ada pepatah orang tua, jangan pika baro-baro. Atau jangan istilahnya, jadi perspektif kita itu ya memang betul-betul harus membutuhkan doa dan restu dari orang tua. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan adalah doa dan pendekatan kita juga dengan Tuhan. Bagaimana sih prospek saya ke depannya nih Tuhan, ya Allah, bagaimana ke depannya? Akhirnya tercurahkan ilham, bisa diberikan motivasi, bisa diberikan kekuatan fisik, kesehatan. Setelah itu yang ketiga adalah kita harus banyak bertanya. Banyak bertanya. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa kita kurang wawasan, karena mahasiswa, yang namanya mahasiswa pasti maha di atas siswa. Maha di atas siswa, tentunya kita harus berusaha banyak value, wawasan dari kampus, wawasan dari mungkin orang yang sudah duluan terjun di dunia kampus. Meskipun itu kampus manapun, pasti perspektifnya sama-sama untuk bisa lulus bergelar sarjana. Nah, dan tentunya kalau misalnya yang ketiga adalah kita harus banyak-banyak yang pertama tadi doa restu, yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan, yang ketiga adalah banyak relasi, banyak tanya-tanya, yang keempat adalah berani untuk mencoba hal yang baru Bu. Itu yang kami rasakan sejauh ini. Karena kadang ketika sebelum tercetusnya MBKM ini di lingkup kampus kita kadang itu berpikir bagaimana sih kita bisa explore untuk mendapatkan pengalaman di luar, sedangkan kita bingung mencari relasi yang mana. Nah, akhirnya tersedialah dari Bapak Nadiem juga sebagai Kemendikbud untuk mendukung kurikulum ini sebagai langsung dilaksanakan oleh para mahasiswa di Indonesia. Ini tentunya sangat luar biasa.
Jadi memang betul-betul kita harus berani untuk mencoba. Jangan sampai kita takut gagal atau takut, karena kalau misalnya pengalaman gagal, tadi saya gagal di BUMN. Tapi ketika itu, setelah itu ya sudah, Allah menyediakan qadar yang lebih baik, kayaknya masuk di magang bagus. Kemudian coba lagi studi independen. Ya, setelah itu kita harus memiliki path yang jelas. Ya, berarti yang kelima adalah rencana-rencana apa yang kita jalani di setiap semesternya. Mungkin di semester 1, apa sih yang setelah ini saya capai? Oh, saya sudah mengetahui algoritma nih. Yang semester 2, ya tadi yang seperti kami katakan. Jadi memang betul-betul kita mengetahui perkembangan diri kita sudah sampai mana. Setelah perkembangan diri kita, tentunya skill yang kita punya, kita sudah sampai mana sih? Sudah siap sampai mana? Apakah nanti, karena kan kita punya batasan limit umur yang kita targetkan, mungkin setelah kuliah nanti kita harus kerja, setelah kerja kita harus menikah, berumah tangga dan sebagainya. Itu harus memang betul-betul direncanakan di dalam diri kita. Setelah kuliah, kalau misalnya setelah kuliah supaya saya bisa bahasa lainnya, tidak menjadi beban keluarga nih, seperti apa ya? Tentunya kita harus berusaha menyicil skill terlebih dahulu. Ketika mungkin di semester 7, oh ya ini harapan saya sudah bisa nerima jobs nih, nerima freelancer, sehingga sebelum lulus kuliah kita sudah punya bekal untuk bisa membangun karir di dunia industri. Luar biasa sekali. Kalau dari Naim, Baik Bu, tipsnya? Baik Bu, saya tambahkan sedikit dari Naubil Bu. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri terkait rekayasa perangkat lunak dan berdasarkan pengalaman juga dari magang, itu yang pertama Ibu, yang benar-benar yang harus yang paling penting, ini yang benar-benar dasarnya itu adalah tujuan. Ya, tujuan kita kira-kira kayak seperti yang tadi kita bahas tentang tujuan karir kita ini mau kemana, seperti itu. Terkait rekayasa perangkat lunak ini kan ada banyak bidangnya, terkait IoT, ada kaitannya dengan IoT, AI juga, terus ada mau fokus di pengembangan web atau mobile, seperti itu ya, itu perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Nah kemudian yang kedua itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kita belajar tentang fundamentalnya, dasar-dasar yang mendukung tujuan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya tujuan ini kita tahu langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Nah, selanjutnya kita kan mau belajar tentang fundamental bahasa pemrograman, algoritma dengan struktur data. Nah, dari tujuan ini kita bisa tentukan kalau misalnya kita mau fokus di pengembangan web, kita bisa mempelajari teknologi yang sedang modern, yang naik daun, misalnya seperti JavaScript, ada PHP juga, ada ada Golang, ada Python dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dikondisikan berdasarkan tujuan kita, teman-teman semua. Terus berikutnya adalah mempelajari teknologi baru. Teknologi baru ini yang dimaksud adalah yang menunjang yang menunjang bahasa pemrograman itu. Nah, bahasa pemrograman ini kan ada teknologi barunya. Misalnya seperti kalau JavaScript itu ada library-nya seperti React, terus ada framework-nya Vue dengan Angular, PHP ada Laravel, terus ada Python ada Flask dengan Django. Seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus pandai memilah-milah dengan bijak tujuan ini. Kita tentukan tujuan berdasarkan kemudian kita tentukan langkah-langkah berikutnya. Seperti itu Bu. Kemudian ini yang paling penting juga adalah cari mentor. Ya, sama yang seperti yang kami lakukan ini. Saya merasa bahwa kalau saya belajar otodidak, kadang biasanya setelah jam kuliah itu pulang ke rumah, nongkrong lagi ya. Pulang ke rumah. Jadi saya ini kuliah pulang. Tapi bukan berarti kami tidak mau maju. Ya, seperti itu. Jadi saya merasa selama saya belajar bahasa pemrograman secara otodidak, saya butuh mentor itu. Oleh karena itu, setelah mendapat informasi dari prodi tentang magang, saya berusaha untuk memanfaatkan itu Bu, untuk meningkatkan skill, mencari mentor supaya bisa dapat bimbingan lebih terarah lagi tujuan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah portfolio. Nah, portfolio ini dari proyek-proyek yang seperti misalnya kayak tugas-tugas kampus itu kalau disuruh buat aplikasi web, nah itu saya jadikan portfolio, dalam artian saya kumpul itu semua dan masukkan ke dalam web. Ini paling penting karena supaya orang-orang itu bisa melirik hasil kerja kita. Nah, biasanya dari sini tuh klien juga tertarik dengan hasil kerjaan kita. Nah, dari situ tuh bisa mendapatkan klien Ibu dari portfolio. Itu sedikit tips dari saya Ibu. Oke. Sedikit mungkin Bu, saya tambahkan. Silakan. Ya. Jadi tadi dari penjelasan mahasiswanya ya. Jadi saya simpulkan saja bahwa intinya adalah bergabung dulu ya di kampus ya. Karena seperti tadi bilang bahwa tidak semua orang yang bisa belajar mandiri ya. Jadi
bergabung dulu ya, khususnya di Rekayasa Perangkat Lunak. Nanti kita dengan berjalannya waktu, setelah mungkin kita lihat bahwa mahasiswa ini sudah siap untuk kita berangkatkan ke lapangan ya, di luar kampus, itu kita mewadahi mereka. Jadi dengan adanya kerjasama kita ini di kampus Undipa ini, ya kita ada banyak kerjasama di industri ya, di software house dan sebagainya. Jadi kita bisa mewadahi mereka untuk bagaimana mengantarkan mereka itu mendapatkan tempat ya yang cocok untuk pengembangan kompetensi mereka. Jadi tidak ada jalan ya selain bergabung dulu ya di Undipa, dan tentunya memilih dulu prodi yang kira-kira yang mana yang diminati ya, seperti itu Bu. Oke, bila melihat tadi ya cerita-ceritanya tadi ada supaya dilirik klien dan sebagainya, berarti ada peluang untuk wirausaha ya di RPL ini. Iya ya. Oke, betul. jadi mungkin Ibu bisa membahas prospek wirausaha di industri RPL Bu. Iya, mengenai peluang wirausaha ya. Iya. Jadi kita sebenarnya sudah membekalinya di mata kuliah yang ada, di mana untuk pengembangan aplikasinya sendiri itu ada di mata kuliah startup 1 ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan startup 2, bahkan ada juga mata kuliah khusus untuk kewirausahaan. Semester 4. Semester ya, 4, betul. Jadi ada mata kuliah itu, jadi bagi mahasiswa yang ingin secara mandiri mungkin mengembangkan ya, dia tidak mau terikat dimanapun untuk berkarir ya, makanya dia kembangkan wirausaha. Jadi itu sangat memungkinkan. Bukan berarti kita IT bahwa kita tidak bisa lagi berwirausaha. Maka wirausaha kita itu ya di bidang IT ya lokasinya. Tentunya ya misalnya kita membuat seperti kalau kita di perdagangan misalnya ya, nah kita buat seperti marketplace. Ya itu kan semuanya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk bagaimana mendorong ya pergerakan ya bisnis UKM. itu ya. Nah, jadi itu sangat-sangat ini. Kemudian selain mungkin membuat aplikasi, bisa juga menjadi mentor ya, betul, menjadi konsultan ya, independen ya dalam bidang perangkat lunak ya, itu di apa namanya di dunia rekayasa perangkat lunak sangat-sangat memungkinkan ya adanya pengembangan ya karir dalam wirausaha ya, seperti itu. Oke, untuk Nabil dan Naim dan Laude, jawab secara singkat nih. Kalau perlu trivia, sudahkah Anda menemukan peluang wirausaha? Sangat banyak Ibu kalau misalnya. Oke. Sudah ya. Mau menambahkan sedikit? Mungkin Silakan. Tambah. Iya. Silakan. Kita dulu. Oh ya, baik Bu. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai peluang wirausaha itu, seperti yang tadi sempat disinggung itu tentang freelance. Nah ini yang saat ini sedang saya lakukan juga Ibu. Jadi saya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Fadel juga sebelumnya, bahwa kita harus bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin. Jadi Instagram saya ini saya manfaatkan untuk bukan berarti untuk pamer, bukan berarti untuk ingin dikatai sama orang, tapi memang benar-benar untuk bangun personal branding kita. Nah dari sana ini saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya, skill saya, supaya orang-orang itu ketika dia membutuhkan dia bisa menghubungi saya. Saya cantumkan semua kontak saya dan sebagainya, informasi mengenai freelance tersebut Ibu. Itu jadi freelance ini salah satu wirausaha yang paling benar-benar bagus lah untuk diterapkan oleh mahasiswa, apalagi kita bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak Ibu, seperti itu. Terus berikutnya itu pelatihan. Mengenai pelatihan, nah sebelumnya waktu INBIS itu kami rencananya buat pelatihan juga kayak mentoring seperti itu Ibu, cuman skill kami masih biasa-biasa saja, belum terlalu gimana begitu, belum bisa dikatakan sebagai seorang mentor. Jadi itu alasannya, salah satu alasan pendukung saya masuk magang gitu. Seperti itu Bu. Oke. Ya, terima kasih. Kalau Laude? Baik Ibu. Kalau dari saya sendiri Bu, yang paling penting itu tadi sebenarnya prospek wirausahanya banyak sekali Bu. Mulai dari yang tadi sudah dikatakan oleh Kaprodi kami, mulai dari produk bisnis digital, produk digital ya, misalnya menyediakan website atau mobile yang dapat digunakan, dan kemarin juga sempat ditunjang juga ketika kita magang, banyak prospek-prospek bidang jasa atau perbisnisan yang nanti bisa diciptakan dari rekayasa perangkat lunak ini Bu, dan sangat luar biasa. Misalnya kemarin beliau CEO kami memberikan gambaran tentang Moka ya, insya Allah Risa ya, nah masih ingat ya. Moka itu kan awalnya katanya beliau itu membangun aplikasi kasir standar Bu, sehingga bisa dikembangkan di banyak outlet dan
disediakan sebagai bisnis produk digital yang bisa disewa, dan itu luar biasa. Bahkan sekarang penghasilannya kadang-kadang kalau bisa dihitung 1 tahun berarti sekitar 500 juta ya, 500 juta apa 500 miliar, saya agak lupa di bagian situ. Dan itu luar biasa, dan itu membangkitkan semangat kami bahwa berarti selain kita bisa kerja freelance, bisa kerja freedom place kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, kita juga diberikan bisnis wirausaha yang sangat-sangat memang mewadai dan bisa dikembangkan, bahkan sampai meraup bisa miliar, bisa triliun. Itu tergantung bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan ke depannya. Dan terlebih lagi mungkin yang misalnya hobi ngajar, hobi ngomong, ya bisa tersalurkan lewat mentoring tadi itu. Dan sudah banyak sekali kalau misalnya yang sejauh ini saya dapatkan juga di Student Independent, itu mentor saya termasuk beliau bekerja di 4 perusahaan sekaligus juga sebagai mentoring, dan ini sangat-sangat memang betul-betul membuka bisnis wirausaha beliau. Dan memang sangat-sangat luar biasa lah kalau misalnya memang betul-betul kita memutuskan untuk berkecimpung di dunia rekayasa perangkat lunak. Oke. Ya, Ibu. Jadi pemirsa sekalian, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang masih bingung ya, tapi Anda tertarik dengan artificial intelligence ya, AI tadi, cloud computing, apalagi blockchain dan IoT ya, Internet of Things, banyak hal lagi, bukan hanya sekedar 4 hal tersebut. Maka jangan tunda-tunda, segeralah bergabung dengan program studi rekayasa perangkat lunak di Universitas Dipa Makassar. Masih ada kesempatan sampai tanggal 10 Mei ya Bu, ya, betul. Untuk mendaftar gelombang 1 dan bebas tes dan bebas 100% biaya uang pangkal SPP ya. Oke. Bahkan ada juga untuk prodi RPL ini ada dibuka kelas pekerja ya. Jadi kelas pekerja, jadi bagi pemirsa yang mau tetap sambil bekerja tapi juga tetap mau berkuliah ya, maka jangan tunda-tunda, segera daftarkan diri Anda di program studi rekayasa perangkat lunak Universitas Dipa Makassar. Silakan Ibu Ana, tidak terasa waktu kita cukup untuk bincang-bincang kita kali ini di ada Padium Dipa. Silakan closing statement dari Ibu Ana. Iya, baik. Jadi sebagai kesimpulan ya, tadi sudah ada banyak pengalaman-pengalaman dari mahasiswa, kemudian bagaimana dukungan dari kampus ya untuk mengembangkan diri dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi tentunya semuanya itu ya tadi sudah dibahasakan bahwa langkah awal adalah kita harus masuk dulu di dunia akademik. Ya. Jadi salah satu jalan adalah bergabung dulu di prodi rekayasa perangkat lunak. Nah, dengan kurikulum yang kita sajikan semester demi semester ya itu bisa menghantarkan mahasiswa nantinya bisa merasakan langsung ya bagaimana kebutuhan industri di luar ya, bagaimana mereka kira-kira arahnya mau kemana ya, itu adalah keputusannya mahasiswa, tapi kita hanya mewadahi seperti magang, KKN, dan itu kita selalu membuka kerjasama baik di Makassar maupun di luar Makassar. Ini ada juga kerjasama dengan Universitas Amikom dengan industrinya ya. Itu merupakan salah satu jalannya di rekayasa perangkat lunak ini, bagaimana menghantarkan mahasiswa kita itu bisa terbuka wawasannya, melihat kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang di luar ya, yang kira-kira bisa menjadi cikal bakal untuk masa depan mereka yang lebih cerah lagi ya. Jadi sekali lagi ayo bergabung di prodi rekayasa perangkat lunak ya, baik dari jurusan manapun ya, di SMA, SMK ya, silahkan bergabung. Dan mahasiswa kita itu difasilitasi untuk nanti bisa selesai 7 semester ya, atau 3 tahun setengah ya, itu kita sudah ramu kurikulumnya. Jadi kita tunggu, masih ada waktu sampai tanggal 10 Mei, dan ada gelombang 2 ya, itu bulan Juni ya, Juli, dan nanti gelombang 3 ada bulan Agustus ya. Jadi untuk gelombang 2 bulan Mei sampai Juni nanti itu tinggal potongan 50% ya. Beda dengan gelombang pertama 100%. Ya, betul sekali. Oke, dan itu pun harus melalui tes masuk ya.
Oke, terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Ana, Laude dan Naim. Sungguh luar biasa, sangat membuka wawasan kita mengenai program studi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas DIPA Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program kita selanjutnya.